Halo semuanya, selamat datang kembali di Convert Fashion. Di video kali ini aku mau ngasih unjuk ke kalian sebuah collection yang namanya Kembang Tujuh Rupa. Ini adalah koleksi dari seorang fashion designer yang namanya Angie under sebuah label yang namanya Hands by JJ dan Studio JJ. Halo, selamat siang Ibu Angie. Selamat siang Queen. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Tolong diperkenalkan dirinya. Silakan, kamera di sebelah sana. Kameranya bukan di sini. Halo, aku Angelita Nurhadi, biasa dipanggil Angie. Aku kreatif director dari Studio JJ dan Hands by JJ. Dan sekarang kita lagi ada di, sebutnya apa? Showroom, workshop, studio. Studio kali ya? Studionya ya, Studio Hands by JJ dengan tembok berwarna merah yang dengar-dengar hasil konsultasi dengan Feng Shui-nya katanya bagus ya kalau warna merah ya. Kembang Tujuh Rupa ya, yang kemarin di showcase di Jakarta Fashion Week 2025, Dewi Fashion Nights, DFK ya disebutnya ya. Jadi DFK itu adalah sebuah ajang prestige bisa dibilang nih. Waduh, kurasi oleh JFW. Menurut mereka desainer ini tuh pantas diberikan highlight lebih. Buat teman-teman yang belum kenal dengan Studio JJ atau Hands by JJ, coba perkenalkan. Studio JJ sama Hands by JJ itu berangkat dari aku suka banget storytelling dan wastra-wastra kebudayaan Indonesia itu udah diajarin ke aku dari kecil sama nyokap. Jadi kayak aduh, gue tuh pengen bikin sebuah karya yang bisa bikin gue cerita gitu. Gue tuh sering inspired by hal-hal di sekitar yang kayak koleksi sebelumnya. Kayak misalnya aku liburan ke Bali, aku lihat canang. Itu artinya apa sih? Gitu kan. Kayak oh ini buat mengharapkan bersyukur kepada Tuhan dan semesta. Bisa kayak yang ini bagus sih, gue harus sebarin cerita ini. Tapi lewat mana? Oh lewat pakaian. Kayak gitu. Bedanya apa tuh antara Studio JJ dan Hands by JJ? Sebenarnya awalnya aku cuma pingin misahin antara yang ready to wear dan custom. Karena dengan teknik yang aku pakai kayak embroidery, payet itu kan banyak banget ditemuin di baju Indonesia ya, terutama kebaya. Jadi biar kayak estetiknya bagus gitu sebenarnya aku bisa aja. Jadi Studio JJ jauh lebih modern ya. Dan Hands by JJ ini lebih made to order, yang lebih heavy di pemakaian payet, embroidery, dan sangat memakan waktu pastinya ya. Pas lagi nontonin show Kembang Tujuh Rupa tuh yang ditontonin selain bajunya adalah mikirin berapa lama bikin pieces yang ini ya. Coat yang full dengan payet ya, dari atas sampai bawah, bahkan sampai lengan. Apakah di dalam juga ada beadings? Satu pieces ini bikinnya berapa lama Angie? Sekitar 1 bulan, non-stop. 1 bulan efektif ya? 1 bulan tuh bukan kerja, terus Netflix dulu. Enggak TikTok dulu enggak. TikTok dulu gitu enggak ya? Itu full kerjain, full. Efektif 1 bulan. Efektif. Dan dengar-dengar katanya juga pemayatnya banyak gitu ya? Ya, ini nih sebelum dipayet, jadi dibordir dulu. Dibordir dulu? Di bawahnya dibordir dulu. Di bawahnya dibordir dulu, jadi ini kayak muncul banget ya. Bordirnya sendiri 2 minggu, habis itu baru dipayetin selama sebulan. Totalnya 1,5 bulan. Ya. Satu baju ya. Kenapa ngambil tema Kembang Tujuh Rupa? Oke, jadi karena aku di Hands by JJ sering ngerjain kebaya, jadi aku sering menyaksikan upacara namanya upacara siraman. Artinya si pengantinnya kayak lagi disucikan gitu, terus kayak diberi restu, kasih sayang, orang tua dikasih restu, buat ke jenjang berikutnya. Nah, karena itu sering aku saksiin kan jadi kayak maknanya bagus juga ya. Terus yang kayak terharu-terharu gitu kebayang sih karena kayak dilepas dengan cinta gitu untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik. Nah, terus ketika tim JFW datang terus nawarin buat lo DFK ya gitu. Waduh, merinding kan kayak mampus gue gitu. Terus habis itu dipikir-pikir kayak kayaknya nih cerita tentang si siraman ini itu tuh cocok banget. Dimana kayak dengan DFK ini kayak gue disucikan menjadi orang yang baru gitu kan, kayak dibeli restu sama si JFW dan teman-teman yang kayak ayo let's go ntar buat jadi Studio JJ yang lebih baik lagi. Amin. Maknanya sangat suci ya. Sangat suci ternyata. Tapi scene siraman itu adanya di skena wedding gitu berarti kan ya. Berarti apakah koleksi Kembang Tujuh Rupa ini juga dimaksudkannya untuk wedding occasion atau? Mungkin lebih ke semoga koleksi ini bisa jadi inspirasi buat para brides untuk ngelihat kayak misalnya yang si coklat ini yang kan kalau jadi dress nikah lucu ya. Yang ini ya? Nah yang ini bikinnya berapa lama nih? Ini kayaknya yang lama embroidery-nya deh sekitar 2 mingguan. Payetnya seminggu deh kayaknya, 3 minggu. Tidak selama yang barusan ya, coat yang ini ya. Karena dia punya beadings tuh lebih besar. Kalau yang ini kan mikro banget ya, kayak pasir-pasir gitu. Quantity wise dia lebih banyak dong, karena kecil-kecil gitu. Dan modelnya tuh kalau nggak salah 20 look itu cewek semua ya? Cewek semua. Berarti memang semuanya ditujukan untuk women's wear kah? Atau women's wear ya, Kembang Tujuh Rupa ini ya?
kembang ke-8-nya nggak mau cowok gitu ya, biar saya kedapatan looknya juga gitu. Semoga tahun depan kita bisa bikin ya ada menswear-nya. Tapi menurutku koleksi yang ini, kebetulan di dalamnya ada pakaian wanitanya, jadi kelihatannya wanita banget. Tapi kalau ini dipisah, menurutku ini something yang aku masih akan pakai sih. Si jas-nya ini, atau enggak, atau enggak Queen, ini buat cewek. Oke, kalau lo cocok-cocok aja sih, Gitu ya? sejujurnya. Ya sih, kamu membuat ini ya, inspirasi. Membuat inspirasi. berpikir justru ya, kayak, bener juga. Kayaknya gue iklanin buat cowok juga nih. Memang estetikanya si kembang 7 rupa ini semuanya selalu ada hand embroidery dan selalu ada hand beading juga gitu. Ya, dan kalau diperhatiin di setiap bajunya itu ada part of kembang 7 rupanya. Kecuali baju yang paling besar, yang terakhir ini lengkap. Semua bunga ada. Mawar merah, Mawar merah, putih, mawar putih. melati putih sama melati gambir. Kenanga, kantil. Kenanga. Gue kok lupa. Yang paling besar itu tadi tuh 7-7-nya ada di sini. 7-7-nya ada. Oke, kita kasih unjuk ya. Kamu cobain deh. Astaga. Getarnya, getar. Kelihatan ya getarnya ya. Ya getar. Ini berat banget. Ini look berapa ya? Look terakhir atau Look terakhir. look terakhir ini closing ya. Dan ini memang closing worthy sih. Kenanga, Kamboja. Masih. Masih mikir. Wih, udah kayak kaisar. Wow. Wah, ini sesuatu banget sih. Ini pertama kali seumur hidup gue pakai baju sepanjang ini. Tapi pas lagi bikin ini, kepikirnya tuh untuk dipakai oleh siapa dan dalam occasion apa gitu. Karena ini udah pasti very occasional ya. Kayak pakai ini less likely buat ke Indomaret gitu. Ya nggak sih? Kepim boleh lah, kepim. Kepim boleh lah. Ini sejujurnya aku ngarang aja sih. Nggak mikir apa-apa, kayak la, bikin yang gede gitu. Buat macan gala. Bisa. Ya kan? Kayak Bisa. Met Gala di sini gitu. Jadi kayak, gitu ya. Iya, ini show stealer sih. Biasanya orang yang datang ke Hands by JJ tuh untuk apa? Kebanyakan sih kalau mereka mau ada sebuah occasion. Nikah misalnya. Seperti nikah, Atau oke. kayak tunangan. Atau Oke. kayak iseng aja mau foto-foto. Atau Oke. kayak pingin punya aja. Jadi bisa dipakai buat misalnya dinner cantik apa gimana gitu. Tapi kalau untuk yang cowoknya juga ada. Ada. Groomnya jadi ada nih. Iya, bride and groomnya groom. ada. Jadi kan dia pinginnya kayak matching sama si bride-nya. Yang cowok pun dengan estetika yang sama, yang Yes. banyak hand beadingsnya, banyak hand embroidery-nya juga gitu ya. Cuma buat cowok biasanya antara mau sama ramenya atau dipersimple. Kecuali cowoknya juga nggak mau kalah sama bride-nya kayak Iya. bikinin sayang lebih rame. Ada yang kayak gitu. Ada, tapi seru kan? Aku sih happy banget kayak oke, kita bikin yang rame. Kalau di compare sama Studio JJ, perbedaannya tuh lumayan kentara ya mungkin ya secara visual ya. Banget. Karena banget ya. Ini salah 2 pieces dari Studio JJ betul ya? Iya. Pas collection kah? Ya, ini collectionnya Janur namanya. Ini juga hand embroidery sih, Ini cuma juga hand embroidery ya? dikit. Dikit. Yang ini juga hand embroidery cuma dikit. Oh berarti Studio JJ pun walaupun lebih light, tapi masih tetap ada unsur yang sama ya? Iya. Embroidery-nya tuh pasti ada gitu.